Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, teman-teman warrior, teman seperjuangan. Kita akan mendengar jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan kepada Om Eras, ya. Ini pertama dari Oki. Pak Eras, bagaimana biar kita tidak terikat dengan uang, tetapi hati saya meminta ke Tuhan beri saya kecukupan dan saya juga berharap bisa membantu orang-orang di sekitar Oki yang membutuhkan. Dan Oki benar-benar pengen selalu memberi. Oki, yang pertama, bagaimana tidak terikat dengan uang, harus belajar kebenaran, supaya mindset kita diubah, cara kita memandang dunia dan uang juga berubah. Itu melalui mendengar firman yang benar dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam doa. Kalau bisa plus, jangan bergaul dengan orang-orang yang materialistis. Supaya kamu jangan keracunan terpengaruhi oleh cara berpikir yang salah. Kamu tidak perlu meminta kecukupan karena Tuhan pasti mencukupi kalau kita bertanggung jawab. Tidak perlu Tuhan cukupi, tidak perlu karena ada hukum yang menabur menuai. Kamu harus kerja keras. Bekerja dengan tanggung jawab. Dan memang biasanya dan pastinya, maaf, kalau orang mindsetnya berubah, itu pasti menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin. Ya. Bertanggung jawab dan rajin sehingga dia pasti akan bekerja keras. Tuhan akan membuat kamu bisa membalas kebaikan orang tua dan menolong orang-orang di sekitarmu. Karena itu kehendak Tuhan. Tidak usah minta kecukupan, Tuhan pasti memberi kecukupan bahkan kelebihan. Asal kamu rajin. Rajin bekerja, rajin memaksimalkan potensi, ya. Pasti kamu diberkati, ya. Oke. Yang berikut dari Mailin maksud saya. Mailin, saya sedang memikirkan tentang keadaan gereja pada zaman ini yang sudah sangat berbeda dengan kekristenan pada abad pertama. Menurut Bapak, upaya yang sangat relevan pada zaman ini untuk membawa gereja kembali kepada kekristenan sejati, apa ya Pak? Khususnya jika kita sebagai pemimpin gereja di zaman ini. Nah, inilah yang menjadi beban kita, Mailin. Ya, kenapa Om Eras mengadakan proyek warrior? Sebab kita mau kembali ke kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati itu standarnya hidup seperti hidup yang dijalani Tuhan Yesus. Saya mengajak kamu tetap mengikuti firman Tuhan yang saya sampaikan di Truth.id dan rajin ikut warrior. Walaupun kamu bukan dari GSKI, tidak masalah, tetaplah di gerejamu dan jadilah berkat di gerejamu. Jadi mari kita kembali kepada kebenaran yang sejati yang diajarkan Alkitab, yang standar hidup dan gaya hidup standarnya adalah Tuhan Yesus. Truth.id mengajarkan itu. Oke, kita akan bersama-sama ya, Mailin. Dari seorang pemuda, dalam suatu waktu kita dapat berpotensi masuk dalam fase kejenuhan. Apakah fase ini wajar? Sebenarnya tidak bisa dikatakan wajar. Sebab mestinya tidak sampai kita mengalami kejenuhan. Tetapi faktanya selalu kita mengalami kejenuhan ini. Kalau kita mengalami kejenuhan, itu sebenarnya sebuah isyarat bahwa kita harus naik level. Pasti kita ada di level yang tetap sama. Dan itu bisa menjenuhkan. Atau tanpa sadar kita sedang terikat dengan satu kesenangan tertentu yang membuat fokus perhatian kita kepada Tuhan jadi bias atau kurang fokus. Bagaimana kita dapat merangsang kembali gelora cinta dan eksklusivitas
hubungan antara Allah dengan umatnya. Tekun lagi mendengar Truth ID dan tekun berdoa. Pasti kamu kurang tekun. Kebetulan yang bertanya ini saya kenal. Pasti kamu sudah kurang tekun. Jadi sekarang tekunlah. Lebih tekun lagi. Supaya kamu bisa moving to the next level. Ingat, kejenuhan isyarat bahwa kamu sudah mengalami stagnan. Oke. Irene Angelin. Selamat malam Om, saya ingin bertanya, minggu lalu ada teman yang bertanya mengenai kesepian dan Om Era sudah menjawab perihal tersebut. Namun, jika boleh saya ingin bertanya mengenai kesepian itu kembali. Saya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tuhan selalu tahu apa yang saya butuhkan. Saya pun dikelilingi oleh keluarga, teman, dan orang-orang yang menyayangi saya. Jika seandainya saya adalah anak rantau, saya dapat kompromi bahwa kesepian itu wajar dan normal adanya. Namun dikarenakan saya bukanlah anak rantau, saya merasa jika saya tetap sepi dalam menjalani keseharian saya. Baik itu di tengah pelayanan gereja, kesibukan sehari-hari dan sebagainya. Banyak orang yang mengatakan bahwa hal sepi itu wajar, jadi jalani saja. Tapi menurut saya pribadi seharusnya kita tidak boleh kompromi terhadap rasa sepi itu sendiri. Jika boleh bertanya, Om, sebenarnya seberapa besar kita harus kompromi terhadap rasa sepi itu? Kita harus bertanya dulu, rasa sepi itu akibat dari apa? Kalau kita melekat dengan Tuhan dengan cara berpikir yang baru, gaya hidup yang baru, kita ikut jalan Tuhan Yesus, itu bisa merasa sepi karena orang di sekitar kita tidak mengerti kita dan kita makin sedikit temannya. Kita makin tidak bisa tune dengan banyak orang dan itu ada rasa kesepian juga. Tetapi itu kesepian yang baik. Kesepian yang membuat kita bisa bertumbuh. Ya, karena kesepian tersebut akan membuat kita mengambil keputusan tetap pada positioning kita. Bahwa kita mau ikut Yesus dengan cara yang tidak sama, dengan cara hidup yang tidak sama dengan dunia sekitar kita. Jadi kalau dikatakan seberapa besar kita harus kompromi terhadap rasa sepi itu, yang pertanyaannya sepinya karena apa? Sebab banyak orang merasa sepi. Kalau dulu pengen punya mobil, dia bergairah untuk bekerja. Setelah punya mobil, mobilnya bagus lagi. Kok hanya begitu ya? Muncul kesepian. Dia pikir karena belum memiliki kapal pesiar. Setelah bekerja keras punya kapal pesiar, rasanya masih sepi juga. Kenapa ya? Nah, ini sepi yang salah. Sepi yang menjebak seseorang sehingga dia akan haus perkara-perkara atau hal-hal dunia. Dan dengan cara ini iblis membinasakan orang tersebut. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Doa setiap hari mohon petunjuk Tuhan itu mutlak, Irin. Kamu akan bisa mendengar suara Tuhan dan tidak perlu kamu ceritakan kepada orang lain. Bagaimana kamu menghadapi hidup dengan segala dinamikanya termasuk perasaan sepi ini. Ya. Kalau kamu sepi karena kamu merasa ada sesuatu yang kurang di dalam dirimu, itu bisa bagus. Kenapa? Karena memang jiwa kita itu merasa kesepian kalau tidak diisi oleh Tuhan. Dalam jiwa kita ini ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Syukur kalau kamu bisa memiliki kehausan seperti ini. Dengan kehausan ini kamu mencari Tuhan untuk dipenuhi oleh Tuhan. Tapi terus terang jarang orang bisa memiliki kehausan seperti itu. Sebab pada umumnya orang kehausan tontonan, kehausan uang, kehausan materi, haus terhadap kepuasan seks dan lain-lain. Jarang orang haus akan Allah. Orang yang sepi karena haus akan Allah itu sangat positif. Ya, Tuhan memberkati kamu, Irin. Selamat Pak, selamat malam Pak. Bagaimana Pak cara kita membangun hubungan yang kita lakukan sehari-hari tidak menjadi rutinitas saja? Dan bagaimana membedakan apakah itu hanya rutinitas saja atau memang itu benar-benar kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan?
Ini sama dengan pertanyaan yang sudah muncul tadi, ya. Kalau kita merasa jenuh dengan keadaan kita, itu isyarat kita harus naik level. Kalau kita tetap di rutinitas dengan level yang sama, kita bisa jenuh. Ya, sama seperti hubungan kita dengan seseorang, kalau itu jodoh, itu kan mesti harus makin berkualitas. Bukan hanya pada waktu pacaran dan bulan madu, setelah hidup bersama pun harus saling mengerti, saling menikmati, saling melayani. Demikian pula kita dengan Tuhan, hubungan yang makin dewasa. Nah sama ya, ketika pacaran itu hubungan belum tentu dewasa. Setelah menikah waktu bulan madu belum tentu dewasa. Ketika mulai ada masalah-masalah muncul, nih sepasang suami istri ini harus belajar dewasa. Supaya mereka bisa saling menerima kekurangan, kelemahan satu dengan yang lain, bersama-sama menghadapi segala kesulitan. Nah itu baru relasinya, hubungannya dewasa. Kalau tidak, istri bisa bosan terhadap suami atau sebaliknya. Itu terjadi perselingkuhan, terjadi perpecahan. Pacaran pun juga begitu, kalau terlalu lama tidak makin dewasa, ada kejenuhan. Nanti cenderung bisa putus. Maka harus ditingkatkan kualitas hubungan itu. Demikian pula kita dengan Tuhan. Bagaimana meningkatkannya? Kita harus memiliki target hidup yang lebih suci. Memiliki target hidup yang lebih menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Oke? Ya. Om, bagaimana cara supaya doa itu bisa fokus? Karena kadang pikiran suka melayang ke kehidupan atau masalah yang sedang kita hadapi, lalu bagaimana caranya supaya kita tahu ada hadirat Tuhan saat kita berdoa. Yang pertama, kita tidak boleh mengandalkan perasaan. Kalau merinding-merinding, kalau kita maunya nangis, itu urapan. Hadirat Allah turun. Kalau tidak, berarti tidak. Belajarlah untuk natural. Jadi waktu kita berdoa, tidak ingin menangis, tidak merasa merinding-merinding, ya doa saja. Bapa kami yang di surga, atau kami menyembah-Mu Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengalahkan pikiran melayang-layang? Kita harus bisa melihat bahwa pikiran melayang-layang itu adalah diri kita yang tidak suka berdoa atau manusia lama kita. Kita jangan memandang itu adalah sesuatu yang melekat dengan diri kita yang tidak bisa kita usir. Kita harus menghadapinya. Kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, kenapa kamu melayang-layang? Tunduk. Fokus kepada Tuhan. Nah, kalau saya belajarnya begini. Saya menganggap itu serangan musuh yang mau mengganggu pikiran saya. Dan saya tidak boleh memperdulikannya. Saya tidak peduli. Ya, jadi jangan kita merasa itu ada dalam diri kita yang tidak bisa diusir. Kita bisa menghalaunya. Kita harus memandang itu subjek atau objek lain yang sedang mau mengganggu kita berdoa. Ya. Kalau yang muncul itu masalah, kenapa tidak dibicarakan? Tuhan, aku punya masalah ini. Kalau kita doa bersama sementara orang menyembah, bagaimana Om? Saya mikirin masalah saya. Serahkan dulu. Tuhan, aku punya masalah, aku akan menghadapi ujian semester. Aku serahkan dalam tangan-Mu. Sudah, lalu baru menyembah. Nah, cara lain untuk melawan pikiran yang melayang-layang itu menyembah Tuhan. Aku memuji nama-Mu, ya Allah. Bapa, aku menyembah Engkau. Haleluya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita harus dengan segenap kesadaran sedang menghadap Tuhan. Dan jangan main-main, Tuhan bisa melihat hati kita. Jangan melayang kemana-mana. Saya kalau mimpin doa, saudara, ya. Kemudian saya mau tanya, ini jam berapa ya? Saya mau lihat jam saja, kadang-kadang saya takut. Karena saya sedang ada di hadapan Tuhan, jangan meleset kemana-mana. Nah, kita harus menghayati kita ada di hadapan Tuhan. Cara seperti ini bisa membuat kita bisa fokus. Dan yang terakhir,
berlatih. Latihan. Seperti yang tadi saya kemukakan, itu harus dilatihkan. Nah, kalau kamu mau mendapat jawaban yang lebih permanen ini ya, kenapa orang tidak bisa berdoa lama? Karena dia masih memiliki percintaan dunia dan mengharapkan dunia bisa membahagiakan dirinya. Kalau orang sudah memandang bahwa hanya Tuhan yang menjadi kebahagiaannya, dia bisa berdoa berjam-jam karena dialah the only happiness we have. Satu-satunya kebahagiaan yang kita miliki. Ya. Dan rasanya kita tidak ingin berhenti berdoa. Kiat lain untuk bisa tahan berdoa lama, ya, tetapkan waktu dari jam sekian dan kita harus berintegritas memenuhi hal tersebut. Oke. Apa pendapat Om Eras mengenai 7 deadly sins, lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy, pride, terhadap peperangan kita dengan iblis? Sebenarnya saya tahu ada buku mengenai 7 dosa. 7 dosa. Sebenarnya tidak 7. Dosa itu banyak. Ya. Bukan hanya nafsu, serakah, kemarahan, kecemburuan, pride, kesombongan. Sebenarnya seluruh manusia lama kita itu harus dimatikan. Karena itu produksi. Produksi dari dosa yang ada di dalam diri kita. Kita harus benar-benar bisa mengalahkan manusia lama. Bukan hanya bagaimana kita tidak melakukan dosa-dosa tertentu, tetapi bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh menghilangkan semua bentuk naluriah manusia lama. Naluriah manusia lama itu harus dibuang. Nah, ini mesti prosesnya panjang ya, saudaraku. Jadi bukan hanya lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy, pride, tetapi juga banyak. Semua produk manusia lama kita itu salah. Bahkan kebaikan pun kadang-kadang didorong oleh maksud-maksud tertentu. Kebaikan pun kadang-kadang didorong oleh maksud-maksud tertentu. Harus digantikan manusia baru di dalam Tuhan. Aduh, ini susah menjelaskannya. Tetapi dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mindset kita dirubah, kita bisa melihat ada 2 manusia di dalam diri kita. Manusia baru, manusia lama. Manusia lama dengan buah-buah seperti ini. Ya. Sekali lagi bukan hanya 7, banyak. Bukannya lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy, pride. Tapi juga masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi dosa. Nah, manusia lama kalau dikuburkan, maka manusia baru, ini manusia baru ini karakter Kristus yang dibangkitkan. Nah, mungkin dengan pertanyaan ini, saya tergerak nanti untuk bicara kepada para warrior mengenai manusia baru. Warrior harus punya manusia baru. Dan jawaban saya ini pasti belum memuaskan karena harus saya jelaskan panjang lebar. Terima kasih untuk idenya ya. Hidup dalam hidup yang baru. Salam Om, salam dari Sulawesi Tengah, Palu. Saya Brian, 25 tahun, karyawan swasta. Bagaimana mengidentifikasi atau ciri yang dapat dikenal saat ini kita ada dalam jalur yang tepat seperti yang Om Eras sampaikan? Terima kasih. Brian, bukan hanya kamu, saya pun juga terlalu bertanya. Aku ada di track yang benar tidak? Itu juga saya gumuli. Maka saya persoalkan setiap hari, datang kepada Tuhan, setiap hari saya berdoa. Saya undang kamu berdoa tiap hari jam 5 pagi, saat itulah kita mengoreksi diri. Kamu juga harus mengoreksi diri. Percayalah Tuhan pasti berbicara kepada kamu. Ya. Om Eras, saya mau tanya, misalkan kita sedang terus berjuang untuk memiliki hidup sebagai anak Allah dan berniat berubah, karena ingin memberi dampak yang benar bagi orang-orang dekat yang kita kasih. Tapi faktanya orang-orang ini masih terus melukai dan mengecewakan kita. Bagaimana cara untuk bisa tetap bertahan, untuk membawa mereka kepada jalan yang benar
dan memiliki keyakinan bahwa mereka pasti bisa untuk diperbaiki. Yang pertama, sebelum memperbaiki orang lain, kamu memperbaiki dirimu sendiri. Sikap melukai kamu dan sikap mereka mengecewakan kamu itu cara Tuhan mengubah kamu. Mereka pasti akan melihat keunggulan, excellency dari karakter kamu. Dari kasus ini, kamu dilukai, kamu dikecewakan, dan reaksimu itulah yang akan menentukan kamu bisa merubah mereka atau tidak. Dan kamu punya niat ini mulia sekali dan Tuhan pasti memberkati kamu. Ya, kamu harus bisa tetap berjuang. Dan ini bukan perjuangan yang mudah, tetapi Roh Kudus akan pasti pimpin kamu. Jadi ingat ya, mereka yang melukai kamu dan mengecewakan kamu itu orang-orang yang akan kamu ubah. Sebab dari tindakan mereka melukai dan mengecewakan kamu, itu membuat kamu dewasa, membuat kamu menjadi saksi, dan itu akan mengubah mereka. Selamat berjuang. Jangan bereaksi negatif. Salam Om, saya mau tanya bagaimana cara memulai untuk menyampaikan tentang kekekalan kepada orang Kristen yang belum pernah mendengarnya. Yang pertama, kamu sendiri harus hanyut di dalam kekekalan. Kamu sudah mulai ini sebenarnya. Kamu sudah mulai hanyut tapi belum tenggelam dalam. Kamu hanyut dan tenggelam dalam, nanti hidupmu akan memancarkan. Hidup seorang anak Allah. Alkitab berkata mereka melihat perbuatanmu itu, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi, artinya Yerusalem. Kalau hidup kita dengan gaya yang khusus, maka mereka melihat dari mana kita berasal. Jadi kamu tenggelam dulu, otomatis kamu akan bisa menunjukkan surgamu, surgaku, surga milik Tuhan. Tenggelam dulu. Oke. Salam Om, saya mau tanya, saya bekerja sebagai perawat di palliative care di Perth, Australia. Saya merawat pasien dengan penyakit terminal illness. Basically merawat mereka yang sudah persiapan dari kematian. Banyak yang berkata kepada saya bahwa ini adalah ladang bagi saya untuk membuat mereka percaya Tuhan. Tapi jujur saya masih ragu. Saya takut salah. Will it be possible for me to make them believe in Jesus and the end of their life? Ya, bagaimana? Apakah mungkin ya ia dapat membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus pada hari akhir hidup mereka? Bagaimana caranya? Padahal saya sendiri tahu bahwa itu bukan hal yang mudah. Thank you so much Om, love from Perth. Aduh sayang, Yolanda Sumual. Kamu luar biasa ya, punya tempat yang sangat-sangat strategis mempersiapkan orang ya ke langit baru, bumi baru. Tadi juga ada yang bertanya bagaimana memulai menyampaikan tentang kekekalan. Saya katakan kamu harus tenggelam. Ini juga kepada Yolanda, kamu harus tenggelam dulu. Dan yang kedua baik untuk kamu ya, Yolanda maupun yang bertanya sebelumnya, Tuhan akan memberi kamu hikmat. Apa yang harus kamu katakan kepada mereka? Yang penting kamu sudah hanyut dan tenggelam dalam penghayatan mengenai kekekalan. Tentu harus dengar khotbahnya Om Eras terus ya. Karena saya bicara pada fokus itu terus. Orientasi saya tentang kekekalan. Lalu Tuhan akan memberi kamu kemampuan untuk mengatakan ya. Will it possible for me to make them believe in Jesus at the end of their life? Sure. You will. Kamu bisa melakukannya. Ya. Kamu harus hanyut, kamu tenggelam, minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti pimpin kamu. Jangan kamu takut, tempat pelayanan kamu itu luar biasa. Ya. Yolanda, luar biasa. Salut saya. Ya. Salam Om Eras, selamat malam. Saya Ivon dari Nias, izin mau bertanya. Bagaimana kehidupan kita di kekekalan bila hidup kita sebagai muda-mudi Kristen hanya memiliki dampak sederhana? Intinya tidak menjati sesama. Mohon iluminasinya Om Eras. Oke. Kamu masih muda, ya mungkin dampak kamu tidak sebesar kalau kamu sudah makin tua nanti.
Tetapi dari apa yang kamu sampaikan sudah menunjukkan yang kamu ini memiliki kerinduan untuk mengubah orang lain. Bagus, good. Ya. Kamu bertumbuh dulu di dalam Tuhan, semakin kamu dewasa, semakin hidupmu benar, kamu akan semakin berdampak kepada orang lain. Ya. Dan hidup kekal yang kamu hayati akan menjadi makin nyata, bukan sesuatu yang sulit dipahami karena kamu akan menghayatinya, kamu akan tenggelam di dalamnya, seperti yang Om Eras alami hari ini. Dan Roh Kudus pasti memimpin kamu bagaimana kamu berdampak bagi orang lain. Kamu katakan hanya memiliki dampak sederhana. Mungkin menurut kamu sederhana, tetapi mungkin tidak sederhana. Di usiamu, kamu tidak menjahati sesama itu sudah bagus. Dan di balik itu kamu secara tidak kamu sadari, kamu sudah berdampak. Hanya pasti kamu perlu meningkatkan kualitas hidup kerohanianmu, makin suci, makin fokus langit baru, bumi baru, supaya dampakmu akan makin kuat, makin besar. Ya, itu ya sayang, Yvonne. Pak Eras mau bertanya, bagaimana cara mencintai diri sendiri dan menghayati bahwa diri kita berharga? Apakah ini membutuhkan proses juga seperti dalam membangun karakter? Bisa ya, bisa tidak. Kalau kamu dalam kondisi sakit, artinya sudah banyak dilukai, tertolak, memang perlu ada kesembuhan batin. Tapi kalau kamu tidak terlalu parah, itu juga tidak perlu waktu yang lama. Ya. Tapi kepadamu ya sayang, Om Eras mau beritahu, kamu itu sangat istimewa. Tidak ada manusia yang sama seperti kamu di jagat raya ini. Kamu diciptakan Tuhan itu khusus, benar-benar khusus, istimewa. Dan Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam hidupmu secara pribadi. Yang tidak sama, tidak bisa di-compare dengan manusia lain. Kamu harus melihat dirimu sebagai makhluk yang istimewa, yang unik, yang tidak duanya di dunia ini, bahkan di jagat raya, dan kamu sedang memikul, memuat rencana Allah yang agung, yang harus digenapi atau dipenuhi, atau dicapai. Nah itu dulu. Nah untuk ini juga Om Eras mau tidak mau menasihati kamu, ikut terus khotbah Om Eras, supaya mindsetmu dirubah, dan ikut doa dengan Om Eras supaya kamu bisa merasakan kehadiran Allah dan merasakan bahwa kamu berharga di mata Allah. Sungguh. Nanti kamu akan bisa merasakan belayan kasih Tuhan. Mendapatkan pembuktian bahwa kamu berharga di mata Allah. Ya. Kepada yang bertanya ini, seiring dengan pertumbuhan karaktermu, maka seiring itu pula kamu lebih dapat menghayati betapa berharganya kamu di hadapan Tuhan. Salam Pak, saya mau bertanya bagaimana hidup yang tidak wajar yang bisa kami perjuangkan sebagai warrior dalam menghadapi banyak tantangan di dunia saat ini. Aduh sayang, ini Luna Periana, aku kenal kamu nih kayaknya. Ya. Kamu orang yang telah dipersiapkan Tuhan dan sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi warrior yang benar. Ikuti khotbahnya Om Eras, kamu akan diajar bagaimana hidup tidak wajar seperti manusia lain, tapi hidup wajar di mata Allah sebagai anak-anak Allah. Jawabannya sepanjang khotbah saya kamu akan menemukan. Ya, welcome to my world, Luna. Pasti kamu orang yang dipilih Tuhan. Esra Patiasina, bagaimana menjawab orang yang mengatai kalau kita ini sesat? Diam saja dan buktikan bahwa kita tidak sesat melalui perbuatan. Sebab perbuatanmu itu membuktikan agamamu benar atau tidak. Perbuatanmu membuktikan teologiamu, doktrinmu benar atau tidak. Perbuatanmu akan membuktikan kamu sesat atau tidak. Diam dan kita buktikan dalam perbuatan. Orang mengatai orang lain sesat saja sudah jelas dia tidak benar. Jadi kalau orang mengatai kita sesat, sudah tahu dia sesat. Orang mengatai kita sesat, dia sesat. Oke? Oke,
Krishna Pradana, Salam Om Eras, bagaimana caranya untuk merubah mindset pikiran kita serupa dengan Tuhan Yesus? Jujur saya masih sering berbuat salah, masih tidak stabil. Bagaimana cara kita berbicara, cara kita berpikir dan merubah karakter saya? Thank you Om Eras. Aku senang dengar tulisan pertanyaan ini Krishna Pradana. Kamu termasuk orang yang memang dipanggil Tuhan untuk diubah. Merubah mindset itu perlu waktu karena kita sudah memiliki mindset yang salah selama belasan atau puluhan tahun. Oleh sebab itu kita harus mendengar firman Tuhan, tidak bisa tidak. Tekun mendengar firman Tuhan, lalu kita harus sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ada waktu untuk berdoa dan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Mindsetmu akan dirubah. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak membuat kamu makin dekat dengan Tuhan, kamu rusak. Hindari tontonan, lagu-lagu yang membuat cara berpikirmu duniawi. Ya, ini tergantung kita. Nanti cara kita berpikir, cara berbicara, karaktermu akan diubah. Ya, dengar firman, doa, bergaul dengan orang yang benar, jangan bergaul dengan orang yang salah, lalu jangan mendengar dan menonton yang salah. Oke, puji Tuhan. Salam Om Eras, saya mau nanya Om, gimana ya caranya memulai untuk bisa menyadarkan teman dekat kita untuk memikirkan kekekalan, untuk sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan dan kebenarannya. Langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan Om? Terima kasih. Kamu sendiri harus hanyut dan tenggelam dalam menghayati kekekalan. Mereka akan melihat surga di dalam hidupmu dan kamu akan diberi hikmat Tuhan untuk bisa berkata-kata yang mengarahkan mereka kepada kekekalan. Dari Betsy Stefani Runtuh. Selamat berjuang nak, ya. Hanyut terus. Tenggelam dalam penghayatan hidup kekekalan. Ya, kamu akan pasti memancarkan kekekalan atau surga dalam hidupmu. Kamu jadi heavenly person, manusia surgawi. Dan Tuhan akan beri hikmat kepada kamu apa yang harus kamu katakan kepada mereka. Shalom Pak, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita ketika kita ingin hidup benar, namun kekristenan di lingkungan saya masih selalu membicarakan berkat dan seolah-olah ikut Yesus pasti beroleh berkat. Yang menyedihkan ini bahasa dari kaum-kaum yang menjadi panutan jemaat di lingkungan gereja. Langkah sederhana seperti apakah yang mungkin bisa diambil karena keluarga saya terdapat di lingkungan ini? Om Eras tahu sebagian besar gereja di kalangan karismatik juga bicaranya berkat-berkat melulu. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Jangan menggurui mereka, jangan banyak bicara, nanti akan terjadi perdebatan. Kamu ikut terus Truth ID yang Om Eras khotbahkan, dan hidupmu harus berubah sehingga mereka bisa melihat keunggulan hidupmu. Melalui keunggulan hidupmu itulah mereka melihat kualitas kekristenan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kamu jangan menjadi kecewa, tersandung karena mereka ini ya yang bicara berkat ini justru kaum yang menjadi panutan. Tidak jaminan orang yang mestinya jadi panutan lalu pasti jadi panutan. Banyak orang yang mestinya jadi panutan tidak menjadi panutan. Dan itu jangan mengecewakan kamu ya sayang. Ikuti khotbah Om Eras, pasti fokusnya bukan berkat-berkat jasmani. Tetapi kesucian, langit baru, bumi baru, dan memaksimalkan potensi untuk bisa berkarya secara efektif bagi Tuhan. Sukses dalam studi, sukses dalam karir, supaya kita bisa melayani Tuhan. Joy Zevanya, Salam Om, saya mau bertanya, cara kita sebagai anak muda untuk terlepas dari keterikatan dengan dunia bagaimana ya Om? Mengingat juga kita sebagai manusia masih tinggal di bumi. Joy, justru waktu kita di bumi kita membuktikan kita mencintai Tuhan atau tidak. Nanti kalau sudah di surga, sudah tidak ada pembuktian. So kita membuktikan bahwa kita tuh mencintai Tuhan. Oleh sebab itu bergabunglah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mencari Tuhan. Ikuti khotbah Om Eras, ikut warrior, ikut doa, bergabung dengan home.
Jauhi teman-temanmu yang tidak membuat kamu rohani. Jangan nonton film, lagu yang tidak membuat kamu jadi rohani. Bisa, ini tergantung kamu coy. Ya. Selamat berjuang. Bagaimana kita tahu kalau apa yang kita mau dan yang kita lakukan sesuai dengan perasaan Tuhan? Wow, ini pertanyaan berat. Ya, kamu harus punya tekad dulu bahwa kamu tidak ingin melukai Tuhan. Komitmen dulu. Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau dalam segala hal. Lalu jadi cerdas rohani, ya, punya ya namanya spiritual quotient. Kecerdasan rohani yang membuat kamu peka terhadap perasaan Allah. Dan itu dibangun dari konsep-konsep kebenaran yang harus dimiliki dari kebenaran firman. Untuk itu harus mendengar Truth ID, mau tidak mau. Ikut doa tiap hari. Jangan melihat, nonton apa-apa yang tidak patut. Kamu akan memiliki kepekaan dan itu otomatis. Bukan tiba-tiba kita bisa, enggak, lewat proses. Seiring berjalannya waktu, kita belajar firman, kita hidup dalam doa, kita bergaul dengan orang-orang yang benar, kita tidak melihat apa yang tidak patut dilihat, kita akan pasti memiliki kepekaan terhadap perasaan Tuhan. Ya, oke. Om Era, saya mau tanya, kalau saya pakai prinsip seperti di Alkitab yang berkata kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, apakah juga agar bisa menjadi warrior yang tepat seperti yang Tuhan inginkan? Oke. Sebenarnya cerdik seperti ular itu dalam bahasa aslinya wise as a serpent, ya, and harmless as a dove. Jadi bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati, tidak menyakiti orang lain. Nah, warrior itu harus memiliki karakter ini. Cerdik, bijaksana, cerdas rohaninya, tapi tulus, tidak memiliki spirit, gairah, keinginan, niat melukai orang. Benar katamu, nak. Aku setuju. Selamat berjuang. Halo Om Era, saya mau tanya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari untuk praktek meninggalkan dunia ini. Jujur saya sangat berniat untuk menjadi warrior, tapi dalam prakteknya kadang masih bingung. Menurut saya, cara dalam mempraktekkan kehidupan seorang warrior ini sangat perlu dipelajari dari dasar yang yaitu praktek dalam kehidupan sehari-harinya, supaya ada fondasi yang kuat. Apalagi anak muda seperti saya ini sering jatuh, dan kadang suka kesal karena harus coba lagi. Oh bagus. Apa yang kamu alami ini memang perjalanan hidup sebagai warrior. Ya, seorang pendekar menjadi cakap itu tidak dalam satu hari, lewat pelatihan, ya lewat proses. Tapi yang penting kamu punya tekad, niat dulu. Tekad, niat. Dan saya setuju perlu praktek kehidupan sehari-hari sebagai fondasi yang kuat. Makanya ceramah warrior tidak hanya satu kali, akan berlangsung terus. Dan Om Eras akan berpikir bagaimana menyediakan media, sarana, ruangan supaya para warrior ini belajar lebih banyak, lebih intensif. Ya. Ingat, tekadmu harus membara. Kamu harus belajar kebenaran firman. Kamu akan diajar Tuhan melalui praktek kehidupan dan akan jadi warrior yang luar biasa. Oke, selamat ya. Berikutnya, kalau kita sudah kehilangan arah, bagaimana cara kita balik Tuhan? Waduh, sayang. Saya tidak sebut namamu. Tapi kalau kamu punya telepon ini sebenarnya nanti konselor untuk bisa menelpon kamu. Tapi kalau kamu bisa bertanya begini, kamu itu belum gelap sama sekali. Kamu belum kehilangan arah sama sekali. Kamu baru meleset atau mulai menyimpang. Kalau kamu sudah kehilangan arah total, kamu tidak tanya begini. Orang yang bertanya begini berarti masih belum kehilangan total. Hubungi Om Eras melalui nomor telepon, nanti Om Eras akan arahkan kamu kepada konselor. Saya nggak tahu nomor telepon kamu sayang, tapi ikuti dulu warrior ya, ikuti Truth ID ya, hubungi kami ya, kami akan membimbing kamu. Pasti kamu orang banyak masalah, kamu pasti orang yang banyak masalah. Nanti akan ada seorang konselor, kalau kamu wanita, konselornya juga wanita, kau bisa terbuka dengannya,
dan kamu dibimbing. We love you, sayang. Salam Omera, saya mau bertanya apakah memiliki hobi mengoleksi sesuatu itu salah? Saya merasa sedikit menginginkan barang-barang tersebut, walaupun saya sendiri hanya membeli barang tersebut setahun sekali. Bagaimana apa kira pertimbangan Omeras? Saya tidak tahu barang apa yang kamu koleksi. Kalau barang yang kamu koleksi itu bisa membuat kamu menikmati keagungan Allah, misalnya apa yang kamu koleksi itu? Kalau itu membuat kamu bisa menikmati keagungan Allah, misalnya seni, ya enggak apa-apa. Lalu apakah barang itu punya nilai komersial uangnya, atau hanya buang uang? Nah, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu jenis barang yang kamu koleksi. Saran saya kamu bertanya kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan ikut menikmati hobi kamu tidak? Kalau hobi yang kita miliki Tuhan tidak ikut menikmatinya, saya kira itu salah. Saya kira itu keliru. Oke. Omeras, Pak Erastus, terima kasih untuk sharingnya dengan yang sangat memberkati. Saya mau bertanya, selama di dunia jika kita mempunyai mimpi untuk masa depan, apakah termasuk duniawi? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Masa depan kita itu sebenarnya bukan di dunia, tapi di balik kubur. Tetapi sejak di dunia kita mestinya tidak boleh gagal. Kita harus berhasil supaya dengan keberhasilan itu kita bisa membalas kebaikan orang tua, kita bisa efektif untuk pekerjaan Tuhan, kita menolong sesama. Kamu tidak mempunyai mimpi untuk masa depanmu pasti diberkati Tuhan. Kalau kamu mengerti tujuan hidupmu. Tujuan hidupku itu melayani Tuhan. Kuliah, karir, pacaran, menikah, semua untuk kemuliaan Allah. Nanti kamu akan tahu apa artinya yang saya katakan ini. Dan Tuhan akan membuat kamu berhasil. Tuhan tidak mempermalukan kamu. Dan orang yang berhasil, orang yang pasti membalas kebaikan orang tua. Dan setelah membalas kebaikan orang tua, pasti kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Tuhan memberkati sayang. Om, saya mau tanya nih, bagaimana Om Erastus kita bisa menjadi warrior yang serupa dengan Bapak di surga? Dengan Bapa di surga maksudnya kita harus sempurna seperti Bapa, tetapi serupa dengan Yesus ya. Sedangkan kita masih hidup dalam dunia yang sangat jahat sekali. Ini, terima kasih. Halo, Aniel Marino dari Papua Jayapura. Aniel Mirino. Wah, keren kamu dengan pertanyaan ini, Aniel. Kamu calon warrior. Kalau tidak calon warrior, tidak nanya begini sayang. Kamu calon warrior. Justru di dunia yang jahat ini kita harus berani memposisikan diri kita musuh. Kita bukan bersahabat dengan dunia. Against the world. Kita harus lawan dunia dengan cara. Kita harus lawan dunia. Tidak ikuti cara hidupnya. Justru inilah asiknya jadi warrior karena kita tidak boleh serupa dengan dunia. Untuk itu kita harus bertarung. Berikutnya, menyampaikan ke teman dekat kita tentang kebenaran jika teman dekat kita masih hidup dalam kedagingan yang kuat maksudnya ya. Saya takut jika menyampaikan kebenaran malah dianggap sorohani. Mohon solusinya Om. Dari Melisa Manalu. Caranya kita nggak usah banyak ngomong dulu nak. Kamu tunjukkan gaya hidupmu yang berbeda dan gaya hidupmu yang berbeda sebenarnya seperti menempeleng dia atau menampar dia. Dan lalu setelah itu Tuhan akan pimpin kamu, lalu mau bicara apa, mau berkata apa, ya. Oke. Lalu kamu akan pasti jadi berkat, nak. Kamu berubah dulu, jangan banyak ngomong. Tunjukkan bagaimana gaya hidup seorang yang tidak kedagingan. Om, bagaimana kita bisa radikal buat Tuhan sekalipun lingkungan kita tidak sejalan dengan kita, dan bagaimana kita bersikap kepada orang yang tidak memahami dari perubahan yang kita alami, sebab kita bisa merasa tersolimi jika mereka lihat hidup kita berubah dan tak seperti selera mereka. Sebab saya pernah dikatai sok rohani banget kamu. Oh bagus, kalau sampai kamu dikatai sok rohani berarti kamu
memang berubah. Jangan takut orang membuang kita atau menolak kita. Jangan takut. Kita harus berubah. Justru menjadi tantangan kalau keadaan sekitar kita itu memang sudah rusak. Tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan keadaan yang rusak, yang berbeda dari kebenaran Allah, kita tetap mempertahankan kebenaran. Nah, kita memainkan roda radikal kita. Radikal yang positif ya. Kita hidup suci, kita mentaati firman Tuhan, kita rajin bekerja, kita tidak melukai orang, kita membantu orang tua, ya. Yosua Talondo. Yosua Talondo, bagus kalau sekitar kamu menjadi tantangan karena membuat kamu akan jadi matang. Kalau lingkunganmu baik, kamu susah jadi radikal. Kamu malah bisa terbawa seakan-akan baik, padahal belum tentu baik. Tapi kalau sekitarmu itu tidak sejalan dengan kamu, ya, lalu mereka akan melecehkan kamu, bersikap tidak memahami perubahan kamu, nggak masalah, tidak perlu dipahami. Kita tidak perlu minta orang memahami kita. Jangan takut kita berbeda, oke? Dare be different, berani untuk berbeda. Oke, Yosua dan semua rekan-rekan warrior, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.